Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di tengah seruan Gong Sun Sasan dan Gong Si Sen Siong, lengan Tanyun tiba-tiba menyusut, menarik keduanya kembali ke udara. Tanyun meraih pergelangan kaki Gong Sun Sasan dengan tangan kirinya dan meraih pergelangan kaki Gong Si Sen Siong dengan tangan kanannya. Dia menari dengan kedua tangan dan menggerakkan keduanya seperti roda panas dengan kecepatan ekstrim. Dalam suara yang tumpul, keduanya jatuh ke tanah. Di bawah dampak besar, tulang-tulang lengan kanan keduanya yang pertama kali mendarat di tanah patah secara paksa. Jingyun, jangan habisi aku. Gong Sun Sasan menggelengkan kepalanya. Air mata ketakutan menetes. Tanyun mencibir. Gong Sun Sasan, saat itu keluarga Gong Sunmu ingin menghabisiku dan merebut harta karunku. Namun mereka dihabisi olehku. Lalu di kota Qinyanfang, kamu ingin menghabisiku. Pada saat itu, jika aku tidak melarikan diri dengan perahu, aku akan ditangkap dan dihabisi olehmu. Adapun adik laki-lakimu, dia mati karena kemampuannya lebih rendah dari yang lain, dan dia pantas mati. Dari awal sampai akhir, keluarga Gong Sunmu yang memprovokasi sampai hari ini. Jika aku tidak kuat secara fisik, jika tidak, apakah aku bisa bertahan di bawah pengepungan ribuan dari kalian? Kamu memberitahuku untuk tidak menghabisimu sekarang. Apakah menurutmu itu mungkin? Mendengarkan hal itu, Gong Sun Sasan mengetahui bahwa tidak ada gunanya bertanya kepada Tanyun lagi. Dia menahan rasa sakit dari lengannya yang patah, bangkit dari tanah, dan ingin lari keluar dari hutan. Tanyun melompat dan seketika berdiri di depan Gong Sun Sasan. Gong Sun Sasan menatap Tanyun dan berteriak histeris. Jingyun, kertas tidak bisa menahan api. Fakta bahwa kamu menghabisi begitu banyak orang hari ini pasti akan menyebar dan kamu akan mati cepat atau lambat. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Sekarang aku akan membawamu dalam perjalanan untuk bersatu kembali dengan adikmu. Tanyun menyeringai, tiba-tiba mengambil langkah, dan telapak tangan kanannya secepat kilat mengenai alis Gong Sun Sasan. Kepala Gong Sun Sasan meledak, mayat tanpa kepala berlumuran darah, dan hancur di depan Gong Si Sen Siong. Gong Si Sen Siong sangat ketakutan, sehingga dia benar-benar terpana. Dan kau, binatang buas yang menginginkan wanitaku. Wajah Tanyun yang muram, dan dia berjalan menuju Gong Si Sen Siong yang terbaring di tanah selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil, rasa dingin di mata Tanyun menjadi lebih kuat. Jangan habisi aku. Gong Si Sen Siong berdiri dengan terhuyung-huyung. Dia gemetar dan berkata, Jingyun, kamu benar-benar tidak bisa menghabisiku. Pikirkan, aku adalah cucu dari Yuan Supreme. Jika kamu menghabisiku, apakah kamu bisa hidup? Jingyun, aku mohon jangan habisi aku. Gong Si Sen Siong berlutut di tanah dan bersujud kepada Tanyun seperti bawang putih. Pada saat ini di dalam hatinya, semua martabat dilupakan dan dia hanya ingin bertahan hidup. Tanyun mengepalkan tinjunya dan tertawa dengan marah. Maaf, aku telah mengecewakanmu. Begitu aku mendengar bahwa kamu adalah cucu lelaki tua itu, aku ingin menghabisimu lebih cepat. Mengapa? Gong Si Sen Siong gemetar dan bertanya. No comment. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menendangnya ke arah tanah, menginjak wajahnya dengan kaki kanannya, dan berkata dengan senyum jahat. Oh ya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kaisar abadi Yuan juga merupakan cucu dari Yuan Supreme. Apa hubungannya denganmu? Mendengar itu, Gong Si Sen Siong tertegun sejenak, dan kemudian air mata mengalir di matanya. Dia adalah adikku sendiri. Oh, jadi dia adikmu. Tanyun memiliki senyum iblis di wajahnya. Sejauh yang aku tahu, adikmu adalah cucu yang paling disukai oleh Yuan Supreme. Adikmu sudah lama mati, dan klan Yuan hampir dimusnahkan. Sampai hari ini, pembunuhnya belum tertangkap. Gong Si Sen Siong tahu bahwa Tanyun tidak akan memaafkannya hari ini.
jadi nadanya menjadi lebih tegas. Itu bukan urusanmu. Tanyun berkata dengan ringan. Baiklah, jika kamu menyetujui permintaanku, aku akan memberitahumu siapa pembunuhnya. Apakah kamu benar-benar tahu? Gongsi Sensiong melebarkan matanya. Tentu saja, kata Tanyun. Baiklah, katakan padaku, apa yang harus aku janjikan padamu, kata Gongsi Sensiong. Tanyun melirik selangkangan Gongsi Sensiong, atau lato-latonya ya guys ya, memikirkan penghinaan berulang-ulang Gongsi Sensiong terhadap Suan Yuanru. Tanyun menahan keinginan untuk menginjak-injaknya sampai mati. Dia ingin memaksa pihak lain menderita lebih. Tidak ada keraguan bahwa Tanyun adalah orang yang pasti akan membalas kebaikan setetes air, tetapi dengan cara yang sama, di hadapan orang-orang pembunuh, dia akan menjadi lebih membunuh. Tidak diragukan lagi bahwa permintaan Tanyun sangat memalukan bagi Gongsi Sensiong. Namun, dia memikirkan adiknya yang meninggal secara tragis, dan kliennya yang dihabisi di alam abadi Si Yuan. Jika dia tidak mengetahui siapa pembunuhnya sebelum dia meninggal, dia tidak akan bisa mengistirahatkan matanya. Melihat Gongsi Sensiong yang tampak ragu-ragu, Tanyun berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu 3 napas untuk memikirkannya. Setelah 3 napas, jika kamu masih tidak setuju, maka aku akan menghabisimu dengan lebih lama." Mendengar itu, dahi Gongsi Sensiong ditutupi dengan butiran keringat. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Tidak perlu 3 napas, aku setuju." Tanyun berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, cepat lakukan. Kamu seharusnya tahu apa yang harus kamu lakukan." Gongsi Sensiong menahan rasa sakit dari patah tulang di lengan kanannya dan berdiri dengan gemetar. Dia mengangkat lengan kirinya tinggi-tinggi, mengepalkan tangan kirinya, dan menutup matanya. Segera, tinju kirinya menghantam di antara kedua kakinya, atau tepatnya lato-lato. Segera, di tengah teriakan mengerikan, Gongsi Sensiong jatuh ke tanah. Wajahnya memerah, dan dia berguling-guling di tanah terus-menerus, berteriak tanpa henti. Setelah waktu yang lama, Gongsi Sensiong mengejangkan tubuhnya kesakitan dan menatap Tanyun. "Aku telah melakukan apa yang aku janjikan padamu, Jingyun. Jika kamu seorang pria, jangan menarik kembali kata-katamu." "Tentu saja," Tanyun berkata. "Aku selalu menepati janji." "Bicaralah." Gongsi Sensiong meraung. "Siapa yang menghabisi adikku dan siapa yang menghabisi klienku di alam abadi Si Yuan?" Tanyun tersenyum sedikit. "Dengar, pembunuhnya tidak lain adalah aku." Gongsi Sensiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu pembohong, kamu omong kosong. Tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya." Tanyun berkata, "Aku akan menunjukkan gambar memori dan kamu akan mengerti." Setelah selesai berbicara, Tanyun menginjak kaki dan lengan kiri Gongsi Sensiong, lalu membungkuk dan meraihnya. Saat Tanyun melangkah keluar dari hutan kematian, dia merasa bahwa kekuatan yang memenjarakan kolam rohnya menghilang. Tanyun menjentikan lengan kanannya dan segera memadatkan gambar. Dalam gambar, ada adegan Tanyun menghabisi keluarga Gongsi. Kemudian pemandangan berubah. Gongsi Sensiong melihat adiknya, Kaisar Abadi Si Yuan, yang meninggal secara tragis di tangan Tanyun. Gongsi Sensiong sangat marah sehingga darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia menatap Tanyun dengan mata pecah-pecah. Dia mengutuk, "Seperti yang diharapkan, itu memang kamu." Tanyun menjentikan jarinya, dan kekuatan suci menelan tenggorokannya, membuat Gongsi Sensiong tidak bisa mengeluarkan suara. "Baiklah, sekarang kamu tahu pembunuhnya. Kamu bisa mati dengan tenang," kata Tanyun acuh tak acuh, dan mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dengan semburan darah menusuk tengkorak Gongsi Sensiong. Tanyun melangkahi tubuh Gongsi Sensiong, memasuki hutan kematian, dan datang ke belakang perahu Tianjun tingkat tinggi yang jatuh ke dalam hutan. Tanyun menggigit pedang di mulutnya, mendorong perahu dengan kedua tangan. Kemudian, Tanyun memasukkan perahu itu ke dalam cincin dan berjalan ke hutan kematian dengan pedang pembantai Dewa Hongmeng. "Tuan kecil, benih api berada di kedalaman hutan kematian." Tanyun memikirkan suara peringatan Xiao Longse. Setelah Tanyun mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya, dia berjalan dengan waspada menuju kedalaman hutan dengan pedang di tangan.
Pada saat yang sama, di luar jurang menelan, Sui Ying Tianjun, Mu Zhen Tianjun, dan Xing Tian Tianjun. Ketiganya mengurutkan kening dan tampak serius melihat lampu kehidupan yang padam di depan mereka. Tidak hanya lebih dari 1.200 jenius Rana Raja Suci dari Am Dewa Xiyuan yang telah meninggal, tetapi bahkan cucu dari Xiyuan Supreme juga telah meninggal di dalam. Pada saat ini, mereka bertiga sepertinya melihat penampilan Xiyuan Supreme yang sangat marah ketika mengetahui kematian cucunya. Xing Tian Tianjun mengurutkan kening. Bagaimana mungkin lebih dari 1.200 Raja Suci semuanya mati dalam waktu kurang dari sesaat? Mu Zhen Tianjun memandang ke samping ke arah Xing Tian Tianjun dan berkata, "Aku pikir kematian begitu banyak orang jelas bukan disebabkan oleh perang saudara antara jenius dari 3 alam dewa, tetapi semacam keberadaan kuat yang mereka temui." Ya, masuk akal. Setelah Xing Tian Tianjun setuju, dia memandang Sui Ying Tianjun dan berkata, "Sui Ying, jika gurumu tahu bahwa Gongxi Shenxiong meninggal, dia pasti akan sangat sedih, maka kamu harus lebih menghiburnya." Sui Ying Tianjun mengangguk, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. "Orang tua, kamu dan Xing Tian Supreme menghabisi ayahku. Sekarang kedua cucumu sudah mati, dan aku ingin kamu merasakan sakitnya kehilangan orang yang kamu cintai." Setengah bulan kemudian, Tan Yun yang memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng berdiri di depan sebuah monumen batu yang berdiri jauh di dalam hutan kematian. Tan Yun melihat sekilas bahwa sebaris kata-kata kuno dari alam semesta sebelumnya terukir miring di tablet batu. "Wilayah roh ungu, penyusup akan mati." Tan Yun mengurutkan kening, dan ketika dia hendak melewati tablet batu, suara kesemutan terdengar. "Ras manusia berani melanggar wilayah roh ganas unguku." Detik berikutnya, hantu ungu halus melayang keluar dari balik tablet batu dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun melihatnya, pupil matanya menyusut, dan menemukan bahwa itu adalah monster dengan tubuh seperti sapi dengan ekor transparan, tetapi dengan wajah manusia. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa monster di depannya adalah binatang suci tingkat 9. "Tuan, ini adalah roh jahat ungu." Tan Yun memikirkan suara Xiaolong sedih benaknya. "Mereka memiliki 2 bentuk, sekarang tidak terlihat dan sulit untuk melihatnya jika kamu tidak melihat lebih dekat. Begitu mereka berubah menjadi bentuk bertarung, tubuh transparan menjadi nyata, dan kemudian taring tajam dan cakar pada keempat kaki akan muncul. Tuan kecil, roh jahat ungu Rana Suci, tubuh sebanding dengan artefak tinggi tingkat ke-7, dan roh jahat ungu di Rana Raja Suci, tubuh sebanding dengan artefak tinggi tingkat ke-8. Mereka memiliki kekuatan yang kuat dan juga dapat melepaskan kekuatan suci. Kecepatannya tidak boleh diremehkan. Kamu harus berhati-hati." Sama seperti Xiaolong mentransmisikan suara, roh jahat ungu menyalakan bentuk pertempuran, dan sosok halus menjadi nyata. Taring suram di mulut dan cakar tajam di keempat kaki juga muncul. "Tunggu." Tan Yun melambaikan tangannya ke arah roh ganas ungu. "Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, roh jahat ungu itu berkata dengan wajah muram, "Kamu matilah." Ketika kekosongan beriak seperti air, roh jahat ungu berubah menjadi bayangan ungu. Kecepatannya lebih cepat dari perkiraan Tan Yun. Dia mengangkat kuku depannya dan cakar tajam dan meraihnya ke arah wajah Tan Yun. Sialan, kecepatan yang sangat cepat. Tan Yun terkejut. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sucinya, jadi dia tidak bisa melakukan langkah Dewa Hongmeng. Ketika dia buru-buru menghindar ke kiri, dia merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya. Dalam percikan darah, cakar tajam roh jahat ungu yang menembas lengan kanan Tan Yun meninggalkan 3 luka dalam dengan tulang yang terlihat, dan darah mengalir keluar. Tan Yun menundukkan kepalanya dan melirik luka di bahu kanannya. Segera, matanya menjadi dingin dan dia berkata, "Binatang buas, kamu mencari kematian." Roh jahat ungu meraung, dan yang mengejutkan Tan Yun, ukuran tubuhnya telah melonjak setinggi 100 kaki, menjadi semakin ganas dan menakutkan. Segera, tanah di hutan retak. Debu naik dari tanah dan terbang menuju Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar tepat waktu. Tentu saja, Tan Yun tidak pernah ingin bersembunyi. Tubuh bayangan Hongmeng, armor kematian.
Dalam getaran kehampaan, tubuh Tanyun melonjak ke ukuran yang sangat besar, dan satu set baju besi kematian yang gelap mengembun di tubuhnya. Menghadapi pemandangan ini, roh jahat ungu menunjukkan keterkejutan pada matanya, tetapi masih tidak bergeming. Ia membuka taringnya dan naik ke udara, menggigit leher Tanyun. Tanyun mengangkat tangan kanannya, telapak tangannya yang besar tiba-tiba terbuka, dan dengan sederhana dan kasar menggenggam roh jahat ungu di tangannya. Sekarang Tanyun telah membadatkan baju besi kematian, kekuatannya telah meroket, dan dia dapat menghancurkan artefak rendah tingkat 8 dengan tangan kosong. Cukup untuk dengan mudah menghancurkan roh jahat ungu di tangannya. Karena roh jahat ungu di tangannya, kekuatan fisiknya sebanding dengan artefak tinggi tingkat 7. Roh jahat ungu yang ada di telapak tangan Tanyun menunjukkan kepanikan di pupil raksasanya. Taringnya dengan panik menggigit tangan kanan Tanyun, dan darah mengalir seperti sungai. Tinju kanan Tanyun tiba-tiba mengepal erat, dan segera roh jahat ungu di telapak tangan kanannya, seluruh tubuhnya berderit, seolah-olah akan meledak kapan saja. Roh jahat ungu tidak hanya tidak melepaskan, tetapi malah meraung dengan kejam. Manusia sialan, kamu bahkan tidak tahu nasib menyinggung roh jahat ungu kami. Selama kamu menghabisiku, gambaran diriku sebelum kematianku akan masuk ke dalam pikiran Patriark. Pada saat itu, seluruh klan roh jahat ungu akan menghabisimu, bahkan jika harus mengejar sampai ke ujung dunia. Tanyun menguraikan seringai di sudut mulutnya, dan menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, roh jahat ungu itu tampak kusam. Katakan padaku, lokasi yang tepat dari benih api roh ungu. Suara Tanyun yang dipenuhi kutukan terdengar dari benaknya. Di tangan Patriark kita, kata roh jahat ungu. Apa kekuatan patriarkmu? Tanyun bertanya. Berapa banyak roh jahat ungu yang ada di sini? Mendengar itu, roh jahat ungu berkata dengan datar, Patriarkku adalah Raja Binatang Suci tingkat 9. Ada lebih dari 103.000 roh jahat ungu di keluarga kami. Ada lebih dari 10.000 ranah Raja Suci, lebih dari 30.000 ranah suci, dan sisanya adalah binatang surgawi dan binatang bumi. Mendengar itu, ekspresi Tanyun terkejut. Begitu banyak. Segera, ketika Tanyun hendak menghancurkan roh jahat ungu di tangannya, dia tiba-tiba berubah pikiran. Matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Mungkin aku bisa menundukkan para roh jahat ungu. Segera, Tanyun memberitahu Penatua Xiao tentang pikirannya dan meminta pendapatnya. Oke guys, sesuai janji Mimin yang tadi malam bakal upload pagi-pagi, dan ini sudah upload ya teman-teman, bakal di-upload. Dan ya inilah gini aja ya teman-teman. Jangan lupa like-nya, kalau mau support bisa lewat link Saweria di deskripsi ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.